Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hari. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari analisis data PDB yang sebelumnya telah kami cari. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Dinda Raihan dengan NIM akhir 046. Nama saya Maria Lasma dengan NIM akhir 055. Saya Diajak Ramanur Insani dengan NIM akhir 067. Nama saya Regina Anastasia dengan NIM 071. Nama saya Alia Mediana dengan NIM akhir 077. Yang pertama ada data lapangan usaha dari United States pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Untuk datanya kita ambil dari 4 sektor, yaitu ada dari sektor agrikultur, forest and fishing, kemudian ada manufacturing, construction, trade, transport service, computer, insurance and financial service, education, human health and social work activity, kemudian ada agriculture, forestry and fishing value added, kemudian ada manufacturing, kemudian ada industri, general government, dan yang terakhir itu ada dari non-profit institution serving households. Nah, selanjutnya adalah data lapangan usaha Indonesia, yang kelompok kami ambil dari tahun 2016 sampai 2021. Yaitu ada 17 sektor lapangan usaha. Yang pertama adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, pengadaan listrik dan gas. Yang kelima, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang keenam ada konstruksi, yang ketujuh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan yang terakhir itu adalah jasa lainnya. Dapat kita lihat di sini bahwa PDB Indonesia tahun 2016 sampai 2018 itu selalu mengalami kenaikan. Namun di awal tahun 2019 mulai mengalami penurunan hingga akhirnya mengalami minus di tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID. Next. Berikut adalah data lapangan usaha India, yang data tersebut kami ambil dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dapat kita lihat di tabel berikut, ada beberapa sektor. Yang pertama, sektor agriculture, forest and fishing, manufacturing, construction, trade, transport services, computer communication and other services, insurance and financial services, real estate, education, human health and social work activities, agriculture, forestry and fishing value-added % of GDP, manufacturing value-added % of GDP, industry, general government, dan yang terakhir ada non-profit institutions serving households. Selanjutnya ada beberapa kriteria menurut UNIDO, yaitu United Nations for Industrial Development Organization, yakni kriteria negara-negara dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok negara non-industri yang kontribusi terhadap PDB-nya kurang dari 10%. Selanjutnya ada proses industrialisasi yang kontribusi terhadap PDB-nya itu 10% sampai 20%. Selanjutnya adalah negara semi-industri yang kontribusi terhadap PDB-nya 20% sampai 30%. Yang terakhir adalah kelompok negara industri dengan kontribusi terhadap PDB-nya lebih dari 30%. Yang selanjutnya ada klasifikasi tahapan industri US menurut UNIDO. Manufacturing value added share in total GDP pada tahun 2017 itu terdapat 11%,
lalu 2018 dan 2019 12%. Berdasarkan data di atas, US dapat dikategorikan sebagai negara dengan tahapan proses industrialisasi, karena nominal MVA pada GDP tahun 2017 sampai 2019 berada di rentang 10-20%. Yang selanjutnya adalah klasifikasi tahapan industri Indonesia menurut UNIDO dari tahun 2017 sampai 2019. Di tahun 2017, MVA share in total GDP Indonesia adalah 21%, di 2018 juga 21%, di 2019 20%. Berdasarkan data di atas, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara dengan tahapan semi-industri karena nominal manufacturing value added pada GDP tahun 2017 sampai 2019 berada di rentang 20-30%. Selanjutnya adalah klasifikasi tahapan industri negara India menurut UNIDO. Di sini kami mengambil data dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, MVA India atau yang share in total GDP-nya itu adalah 15%. Pada tahun 2018-nya 15%, dan pada tahun 2019-nya mengalami kenaikan menjadi 16%. Berdasarkan data di atas, India dapat dikategorikan sebagai negara dengan tahapan proses industrialisasi, karena nominal MVA pada GDP tahun 2017 sampai tahun 2019 berada di rentang 10% sampai 20%. Selanjutnya, ini merupakan 5 sektor yang paling berkontribusi di negara United States. 5 sektornya itu ada dari sektor transportasi, konstruksi, jasa, administrasi publik, dan juga manufaktur. Untuk transportasi itu sendiri, terakhir itu sekitar 505 miliar US dollar, dan sebelumnya itu 490,70 miliar US dollar. Kemudian yang kedua untuk konstruksi untuk tahun terakhirnya 665,30 miliar US dollar, sebelumnya 690,70 miliar US dollar. Kemudian ada dari sektor jasa 13.507 miliar US dollar dan sebelumnya 13.379,10 miliar US dollar. Untuk administrasi publik terakhir itu 2.245,90 miliar US dollar dan sebelumnya 2.218,30 miliar US dollar, dan yang terakhir dari sektor manufaktur itu 2.320,20 miliar US dollar dan sebelumnya 2.329,20 miliar US dollar, dan kita referensinya itu mengambil dari bulan September pada tahun 2021. Berdasarkan tabel di atas, sektor yang paling berkontribusi di negara US itu adalah sektor jasa. Rasio angka di atas 50 dari data tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan di sektor jasa, yang menyumbangkan lebih dari 2/3 aktivitas ekonomi di US. Setidaknya ada 17 sektor industri jasa yang termasuk perdagangan retail, administrasi publik, keuangan, dan asuransi yang melaporkan pertumbuhannya. Hanya pertanian, kehutanan, perikanan yang mengalami penurunan aktivitas. Namun penurunan tersebut juga tidak terlalu jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada 5 sektor paling berkontribusi di Indonesia, yaitu ada informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa keuangan dan asuransi, jasa lainnya, serta jasa perusahaan. Berdasarkan data dan laju sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, sektor informasi dan komunikasi mendominasi setiap tahunnya. Bisa dilihat bahwa sektor tersebut lebih banyak mengalami pertumbuhan daripada penurunan. Dilanjutkan dengan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor ini juga meningkat signifikan. Salah satu penyebabnya ialah adanya pandemi di tahun 2020. Selanjutnya ialah sektor jasa keuangan dan asuransi yang tetap mendominasi 5 tahun terakhir, walaupun dapat dibilang tidak stabil setiap tahunnya.
Kemudian ada jasa lainnya yang 4 tahun terakhir mengalami kenaikan tetapi menurun pada tahun 2020. Dan yang terakhir ialah jasa perusahaan yang ikut menurun pada tahun 2020. Berikut merupakan 5 sektor paling berkontribusi di India. Yang pertama kita ada sektor manufaktur, yang kedua sektor pertanian, ketiga administrasi publik dan pertahanan, yang keempat pembangunan, dan yang terakhir ada pertambangan. Dapat kita lihat dari tabel di atas, sektor yang memiliki peran terbesar di India ialah sektor pertanian. Berdasarkan data di atas, sektor manufaktur di India mengalami peningkatan drastis dari tahun 2016 menuju tahun 2017. Dan angka tersebut bergerak naik secara stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, total sektor pertanian India mencapai nominal tertinggi pada kurun waktu 5 tahun tersebut. Hal ini dikarenakan dunia dilanda pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Negara-negara melakukan lockdown guna mencegah penyebaran virus tersebut. Dengan adanya pandemi, berdampak terhadap sektor-sektor tersebut, seperti contoh sektor manufaktur yang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Tetapi pada sektor pertanian tetap mengalami peningkatan, dikarenakan masyarakat tetap membutuhkan kebutuhan pokok seperti hasil-hasil dari pertanian tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.